Lo bisa ngebayang gak sih kalau dia melakukan aksi itu pas lagi live stream, tapi in the middle of that dia udah di take down sama Facebook. Nah kalau kayak gini kan lucu, close up kalau misalnya hi. Okay, let's just get into it. Hey guys, Wigets, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. It's Halloween day yo. Happy Halloween, happy Halloween. So how's your Halloween day yo? Banyak banget tuh orang-orang yang ke acara screaming dance to celebrate Halloween, tapi gue nggak ikut kesana karena gue, ya lu tahu gue anak rumahan. My energy be dying. Walaupun gue suka ngomong depan kamera, kalau di kehidupan nyata gue itu introvert. Percaya nggak lo? Dan kalian bisa ngeliat sendiri, gue susah banget ngomong karena gue pakai wignya si Power. Yes, today gue pakai kostumnya Power dari Chainsaw Man. I always love tomboy girly characters kayak Nobara, terus kayak Power. But enough talking about me. Kalian udah ngeliat di thumbnail ya. Jadi ini bener terjadi live stream pula. Let's just get into it. Langsung aja ke konteksnya. Here's Paranormal. Zaman sekarang orang-orang live di sosial media itu buat apa aja sih? Ya biasanya mah karena iseng atau pas lagi seru-seruan sama temen gitu kan ya. Atau lagi yang rame sekarang platform live ini digunakan untuk sarana jual beli gitu kan. Entah itu jual pakaian, makanan, parfum, sampai orang jual rumah di TikTok pun juga ada. Yang dimana itu semua wajar lah ya dan gak salah buat dilakuin. I'm really supportive to those people. Bayangin ya, lu ngomong terus depan kamera non-stop 4 atau 5 jam. Gue 2 jam aja tenggorokan gue udah seret, you know. Namun pada suatu hari nih, lebih tepatnya di tahun lalu di bulan April, yes ini kasus nyata, bukan cerita dari Reddit atau Quora. Ada orang yang nge-live nih di Facebook, bukan karena iseng atau buat jualan, tetapi mengglorifikasi perbuatan ceweknya. Maksudnya gimana tuh? Kita mulai dari perkenalan dulu sama ceweknya, alright? Dia adalah Janice Mary David. Nah, cewek ini lahir pada 3 November 1987. Dia lahir dan besar di Port Allen, tapi karena satu dan lain hal, Janice ini mutusin lah buat pindah ke daerah lain, yaitu di Baton Rouge, dekat New Orleans ya. Jadi itu area Louisiana. Dengan pikiran bakal membuka lembaran baru. Ya bener aja sih, lembaran barunya itu dimulai dari Janice yang udah kerja di salah satu restoran cepat saji, yaitu lah Domino's Pizza. Keluarga dan rekan kerjanya ini kenal si Janice sebagai orang yang ceria dan murah senyum, extrovert. Ini termasuk perkembangan yang bagus lah. Karena kalau kita ngelihat masa lalunya si Janice ini yang ternyata pernah ada sejarah penyalahgunaan obat-obatan. Dengan si Janice udah berani ngambil kerjaan di restoran dan kelihatan happy, mulai bersih lah ya hari ke hari, adalah tanda kalau si Janice ini serius dan mau untuk keluar dari kebiasaan jeleknya. Hal ini juga dikonfirmasi langsung lah sama temannya Janice, yaitu Revian Duncan. Namanya keren amat anjir. Begini kalau kata si Revian, kita udah datang ke kantor dan daftarin dia. Nah, daftarin apaan nih? Daftarin dia ke suatu program gitu deh yang ngebantu si Janice ngelawan kecanduannya, kayak therapist, group therapy untuk orang-orang yang pernah menggunakan narkotics lah. Oke, kita lanjut. Ada nih seorang dokter yang namanya adalah Tonja Miles. Atau di sini dia disebutnya peer support. Dan si peer support ini bilang kalau si Janice yang sendiri juga punya harapan besar lah untuk sembuh dan punya kehidupan yang benar dan jauh itu dari obat-obatan terlarang. Jadi ini bener-bener sesuatu yang amazing. Karena mohon maaf ya, banyak sekali orang-orang yang udah terjerumus dengan obat-obatan, narkotics, things like that. Mereka itu susah keluar. Sementara si Janice ini semangat dan dia ini bersih dari hari ke hari. Ya pokoknya keren lah ya. Namun sayangnya, sebelum itu semua tercapai, dia kena musibah. Kita balik ke 18 April 2022. Polisi daerah Baton Rouge dapatlah laporan tentang adanya live streaming Facebook yang disturbing dan mengganggu banget. Kemungkinan gue tayanginnya bentar aja ya, karena emang live streaming ini menunjukkan keadaan 2 orang yang ada di dalam mobil, satu laki-laki dan satu perempuan. Nah si laki yang dalam live streaming itu, dia nih dalam keadaan yang bisa dibilang kurang stabil atau dalam pengaruh sesuatu. Dan ini bisa dilihat dari tingkah laku dan cara dia ngomong di live streamingnya. Si cowok ngebacot dan mumbling tentang barang-barang yang hilang dan dicuri. Pertanyaannya, se-disturbing apa sih orang yang ngebacot tentang
tentang barang-barangnya yang dicuri sampai gue itu mikir 4 kali untuk nayangin di sini atau enggak. Jadi si cowok ini sembari dia ngebacot gak jelas, di sampingnya itu ada cewek yang diikat pakai jumper cable. Aduh, bahasa Indonesia jumper cable tuh apa ya? Kabel yang bakal ngidupin mobil mogok. Nah, lo bisa kebayang gak jumper cablenya itu dijepitin ke ceweknya. Gak cuma itu aja, di tengah-tengah si cowok ini ngebacot, dia juga beberapa kali mukul si cewek pakai besi dan nusuk si cewek pakai pisau. Live stream loh di Facebook. Yang lebih gilanya lagi, live streamingnya itu bukan malam-malam tetapi pada siang bolong. Masa iya nggak ada orang yang ngeliat? Nah, live streamingnya ini berjalan selama 15 menitan sebelum akhirnya ada yang ngelaporin ke pihak Facebook dan akhirnya di take down. Tetapi yang namanya netizen ya kan udah pasti ke screen record ya, makanya gue sampai punya nih videonya. Nah, gue balik lagi ya, pihak Facebook ini akhirnya gercep dan langsung ngelaporin lah kejadian itu ke polisi Baton Rouge dan langsung ngambil tindakan buat nyari tahu kira-kira di mana lah lokasi tepatnya si cowok yang live streaming itu. Tetapi awal-awalnya polisi tuh berasumsi kalau ini tuh cuma sebuah aksi atau prank. Jadi dalam pikiran mereka si ceweknya ini bakal baik-baik aja. Tetapi kan ya kalau udah sampai ada laporan dari Facebook, that's a real deal. Now with that being said, dikarenakan mereka dikonfirmasi lagi bahwa live streaming tersebut itu bukan prank, akhirnya deh tuh mereka menginvestigasi lebih dalam dan menganggap ini sebagai kasus kidnapping atau penculikan. Sekitar jam 4 pagi, polisi dapat laporan lah tentang penemuan mayat di dalam mobil di daerah Sherwood Forest. Polisi yang nerima laporan itu otomatis langsung on the way lah ke lokasi. Hal pertama yang mereka lakukan setelah sampai adalah mengevakuasi TKP seperti biasanya, dan kondisi di TKP itu lumayan disturbing juga. Jasad yang ada di dalam mobil itu udah nggak berbusana, telanjang. Posisi tangannya itu diikat dan ada pisau yang menancap di lehernya. Kalau dilihat dari kondisi mobilnya itu, mobilnya ini udah separuh terbakar. Menurut investigasi detektif yang ditugaskan dalam kasus ini, korbannya itu udah kena tusuk dulu beberapa kali di bagian kepala, lalu turunlah ke leher sampai ke bagian dada dan perut. Setelah itu baru deh si pelaku ini membakar mobilnya. Dan dari hasil otopsi juga bisa dipastikan bahwa identitas dari korban tersebut adalah Janice Mary David. So yes, I'm repeat it again, mungkin beberapa dari kalian itu bingung. Jasad yang ditemuin di dalam mobil terbakar itu adalah si Janice. Dan sebelumnya polisi dapat laporan kan tentang live streaming Facebook yang isinya cowok lagi mukulin ceweknya. That is Janice. Jadi orang yang sama. Pertanyaan selanjutnya adalah siapakah cowok biadab yang ada di live streaming itu? Nyatanya si cowok atau pelakunya ini udah ketangkep duluan sebelum jasad si Janice itu dilaporin. Lah kok bisa? Begini ceritanya, setelah si pelaku ini puas nge-live dan nyiksa si Janice, dia keluarlah dari mobil dan langsung membakar mobilnya. Karena dalam pikiran dia itu mobilnya bakal terbakar abis-abisan dan tidak ada trace atau jejak lagi. Tetapi karena kurangnya sumber api, jadi mobilnya ini nggak terbakar sepenuhnya dan udah keburu padam duluan lah setelah ngebakar separuh bagian dari mobil. Karena kejadiannya ini di tempat parkir umum. Nah kan lo bingung kan, orang-orang yang di luar gimana, kagak ada yang ngeliat apa? Makanya itu si pelaku ini kepikiran lah buat kabur dengan cara nyuri mobil orang setelah ngebakar mobilnya dan langsung dilapori. Jadi sempet deh tuh adanya drama kejar-kejaran sama polisi sama orang-orang lain. Makanya si pelaku ini udah ketangkap duluan lah sebelum jasadnya si Janice ini ditemuin dan dilapori. Pas ditangkap, polisi belum tahu tuh kalau dialah pelaku dari pembunuhan si Janice. Karena gue ingetin lagi, jadi tuh dia standby dulu tuh di tempat parkir umum sembari kayak nyiksa si Janice, yang ngeliat ini mobil mana yang nanti gue bakal curi, oh yang itu aja deh. Dia cabut dulu deh tuh ke forest penemuan jasadnya si Janice tadi, dibakar di situ. Dia on the way balik deh tuh ke tempat parkir untuk nyolong mobil. Sekarang lu udah ngerti ya timelinenya gimana? Oke. Setelah diselidiki lebih dalam, akhirnya polisi bisa deh tuh connecting the dots dan ngumpulin bukti sampai akhirnya mereka tahu kalau pelakunya itu nggak ada di luar sana, tetapi udah ada duluan tuh di dalam ruangan interogasi. Fast forward, ya udah kan tuh dia diinterogasi. Nama dari si pelaku itu, yaitu adalah Earl Lee Johnson, yang umurnya itu tidak disebutin di sini. Singkat cerita, Earl ini akhirnya ngaku lah kalau memang dialah pelaku dari pembunuhannya Janice Mary David. Dari pendataannya polisi, si Earl ini juga udah beberapa kali lah dilaporin karena misdemeanor atau perbuatan kurang baik dan dinilai sebagai pidana enteng. Jadi dia ini udah punya histori lah sejarah di kepolisian. Salah satunya adalah possession of drugs, yaitu adalah mempunyai
obat-obatan terlarang, DUI, driving under the influence, atau bahasa Indonesia adalah berkendara dalam pengaruh obat-obatan atau mabok. And oh yes, ada satu lagi nih, di tahun 2005 Earl ini ketangkep lah karena kasus armed robbery atau perampokan. Lalu 2 tahun kemudian di tahun 2007 si Earl ini mengaku bersalah lah dan divonis penjara selama 15 tahun. Now hold on y'all, 15 tahun. Can you connect the dots? Kalau dihitung-hitung ya 15 tahun kemudian 2022, yes, dia ini fresh out of jail, baru aja keluar dari penjara, and look what happened. Menurut Sergeant McNeely, beberapa hari sebelum kejadiannya itu, mereka emang sempet lah make bareng selama berhari-hari, selama berturut-turut. Bayangin dia udah mau sehat, tetapi ya emang yang namanya cerita orang lah ya, malah terjerumus lagi. Bukannya overdosis tapi malah kejadian tragis pembunuhan yang di live stream lah ke Facebook. Sekarang kalian bingung kan motifnya Earl melakukan itu kepada Janice kenapa? Jadi si Earl ini melakukan apa yang dia lakuin itu dikarenakan dia menganggap bahwa Janice telah mencuri barang-barang dan uangnya si Earl. Padahal nggak ada bukti yang jelas, bahkan mungkin tanpa bukti sama sekali. Dan telah diketahui hubungan mereka berdua ini ya bisa dibilang mereka itu pacaran. Kabar terakhir, proses hukum Earl itu masih berjalan dan belum ada hasil akhir yang fix, tapi perkiraannya si Earl ini bisa divonis minimal 30 tahun penjara sampai penjara seumur hidup. Karena dia udah nggak ada pembelaan sama sekali, orang itu in 4K HD, dia nge-live stream loh. Dan dia ini tidak ada yang namanya hak untuk naik banding atau pengurangan masa tahanan. Keluarga dan rekannya si Janice ini jelas sangat terpukul lah sama kepergiannya Janice yang sangat tragis. And that is the case yo. Nggak tahu ini cuma gua atau apa ya. Do you realize it? Banyak sekali orang yang di TikTok live bukan jualan, yang bener-bener sangat aneh. Ya mungkin emang untuk viewers, tapi when it comes to this, akhirnya gue jadi agak ngeri ya. Orang kayak misalnya mau sok ngeprank, oh magic potong jari, fotonya dia melakukan itu beneran kayak di dark web anjir. Gue nggak pernah tahu ya algoritma TikTok live itu seperti apa. I'm pretty, ya jangan sampai ya. Cuma jujur gue punya feeling bakal ada yang kayak gini lagi sih, cause everybody and their mama go to TikTok. Thank you so much for watching this Halloween special. Jujur gue seneng yang namanya bikin konten sembari pakai kostum anime characters, karena lo tahu sendiri gue itu ibu. I will see you when I see you. Kemungkinan gue bakal nge-cosplay lagi, tetapi di luar Halloween special karena I feel like I like it. Don't forget to like, subscribe, follow us Instagram Sasha X Marissa, and I will see you when I see you. Goodbye and I love you guys. Sumpah gue pakai wignya si Power ini susah juga ya orang ngomong ya. Terus gue salahnya pakai lip gloss gitu, jadinya agak. Mereka mau orang-orang untuk lebih fokus ke Janice daripada kesepilaku. Susah banget sih gue ngomong dari tadi.